Oke guys, kembali lagi bersama Wiska Radio Podcast. Kali ini di episode keempat, saya membawa tamu dari salah satu lulusan di SMK Wisuda Karya Tulis. Nah, bersih Pak, kalian pada penasaran kan? Nah, sebelum kita lanjut, saya akan membacakan quotes dari Eneno Roosevelt, yaitu I will go on today because of the choice I made yesterday. Oke. Kali ini kita sudah bersama salah satu lulusan dari pelayaran SMK Wisuda Karya Tulis. Bisa welcome Senior Aksa dari angkatan ketiga. Oke, Senior, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ari Mirza dari angkatan ketiga. Senior Aksa bisa perkenalkan dulu dengan netizen. Oke, perkenalkan nama saya Aksa Maulana Rahmatika. Saya angkatan 3 di pelayaran Wisuda Karya Tulis. Jadi senior dari lulusan angkatan ketiga. Oke, senior. Hari ini bagaimana nih cuacanya? Ya alhamdulillah cerah ya. Dari kemarin terus kan hujan terus. Ya benar baik. Untuk kabarnya bagaimana? Masih baik, alhamdulillah baik. Untuk kesibukan saya sekarang ini Kesibukan. Sekarang ini masih santai-santai aja, nanti habis ini mau berangkat lagi. Senior Aksa sendiri itu sebelumnya bekerja di kapal apa? Sebelumnya bekerja di kapal tanker kecil sebagai juru. Ya, itu salah satu bentuk dari sisi positif dari pelayaran SMK Wisuda Karya Tulis. Karena itu tentang pekerjaan setelah alumni tersebut lulus dan mendapatkan ijazah A atau AD4 pasti akan dicarikan oleh sekolah itu. Nah, dulu senior kan dari lulusan SMP kan, sebelum masuk ke SMK pelayaran, kenapa memutuskan untuk masuk ke dunia pelayaran? Karena sebelumnya gimana ya, saya itu orangnya suka jalan-jalan, suka tempat baru. Ini berarti suka kayak belajar dunia baru ya, tempat baru. Tapi ya juga kita lagi masa muda-mudanya kan pasti ngelihat yang apalagi laut, terus kita kayak dari sini ke sini pasti itu kan kita punya nuansa yang adrenalinnya kita panik. Jadi alasan senior itu karena ini Apa nih guys? Bisa mencari uang ya. ya dan juga ya gaji jadi seorang pelatih alhamdulillah ya cukup. Hal yang paling berkesan saat menjadi pelajar di SMK Wisuda Karya Tulis Banyak sekali berkesan. Salah satunya saya pernah ikut di batalion juga, ya disitulah saya bisa belajar organisasi, terus bersosialisasi sama orang. Ya seperti itu, manajemen. ya seperti organisasi pada umumnya. Ya. Saya juga dulu sebelum masuk ke pelayaran di SMP saya juga tidak punya itu organisasi, cuma siswa yang pasif dan cuma sekolah pulang. Tapi saat mengenal lebih organisasi itu memang kadang ada banyak hal positifnya, seperti kita bisa berinteraksi pada orang, kita jadi tahu ketika ada tugas ada orang yang sifatnya berbeda-beda dan kadang berlawan. Itu bisa belajar. Kalau dulu senior sebagai staff, Bukan, saya dulu cuma dangkap. Karena sering dipanggil sana sini, ya sedikit banyak ada bisa belajar. ya kalau di pelayaran itu kita terbiasa itu karena sering mengalami, jadi kita terbentuk dari pengalaman yang terus ada, jadi kita terbentuk dari hal tersebut. Nah, kalau pas zaman sekolah dulu ini berarti masih tahun berapa ya sih? 2019 ya? Itu masih zaman sebelum COVID. Zaman COVID, iya. Saya perlu kantor di COVID, pas COVID, masih COVID. Untuk dulu saat menjadi tahun akhir, kira-kira pelajaran yang masih pengen diulang lagi atau yang menjadi favorit apa sih?
olah gerak, olahraga kapal. sama itu pemuatan. Asik banget itu. Sayangnya gitu, nggak semua pelajaran yang ada di kapal itu dia mempelajari semua jenis kapalnya. Sayangnya itu, kadang itu baru hanya mempelajari satu jenis kapal. Gitu. Tapi juga bagus. Dasarnya sama. Dasarnya sama. So, pasti ada kelanjutannya kan, seperti Beda mungkin jenis kapal yang misalnya saya ketemu di tanker, pelajaran pemuatannya kayak gimana, di kontainer, kargo, di ferry, intinya sama, tapi cuma penanganannya yang berbeda. Nah di situ yang mungkin perlu kita pelajari lagi. Wah, saya agak aslinya kayak terpancing, kayak penasaran gimana nanti kalau misal sendiri baru kelas 11 nih, sebenarnya masih butuh sekitar 1 tahun sampai 2 tahun untuk sebelum praktek layar. Oke. Dulu senior saat perjalanan pertama itu di kapal apa yang gimana sih? Dulu saya kalah atau kadit di perusahaan di Badan Nusantara, di kapal ferry. Oke. Namanya Royal Nusantara. Itu di daerah Di penyeberangan Merak Bakauheni. kalau kerjanya sekarang ini kan di kapal tanker ya. Kalau mungkin perbedaannya mungkin ada yang spesifik tentang kapal ferry dan kapal tanker itu. Perbedaan spesifik. Ya jelas muatannya beda. Makanya beda. Muatannya beda, tempat muatannya yang beda, dan cara penanganannya beda. Ya. Bahkan juga banyak kalau kapal ferry kan mungkin sering membantu penumpang Pengarahan kayak penyeberangan ferry itu, terutama di Merak Bakauheni, kebanyakan kendaraan seperti truk, alat berat. Ya bisa. Boleh ceritakan dulu pengalaman ketika panas loh, mungkin susah tapi dari senang, mungkin dari senangnya dulu. Senangnya apa ya? Kita bisa belajar banyak tentang jenis kapal tersebut, cara pemakan juga gimana, penanganan juga gimana, terus banyak hal lah bisa kita pelajari. Susah untuk diceritain. Iya, sini juga dari SMP ke SMA Pelayaran juga banyak sekali hal yang berbeda ya. Tentunya itu butuh pembiasaan juga, dan seperti kita nanti saat kita menjadi seorang kadet, kita pergi ke suatu tempat, tidak mungkin kan kita kadet di Kudus, ya tahu sendiri kan, Kudus dari dalamnya. Nah di luar kota mungkin di daerah Semarang atau di mana, pastinya itu akan menambah pengalaman dan wawasan baru, karena itu bentuk dari hal yang baru di hidup. Nah kalau saya ini paling berarti sudah 10 tahun Di kapal sudah 1 tahun. Kalau susahnya tadi sih Susahnya ini kapal waktu kadet, ya gimana ya? Namanya kadet tuh gak ada kadet yang gak capek. iya, Namanya kadet capek. kadet cuma capek. Semua kerjaan itu capek. Cuma dari capeknya itu lama-lama kita nanti terbiasa juga. Lama-lama juga jadi berat-berat banget. Bisa aja gitu. Karena kita udah terbiasa menjalani Jalannya di sama kan kayak pembelajaran di sekolah aja. Awalnya kita ngeluh capek, akhirnya juga monoton kayak gitu aja kan. sama juga terbiasa dengan hal tersebut. Jadi memang perlu kebiasaan juga. Ya mungkin tidak hanya di dunia merah di sini, maksudnya di dunia industri pun pasti menuntut untuk kedisiplinan juga dan ketepatan waktu dari para pekerja, karena memang itu standar-standar yang sudah dimiliki oleh semua perusahaan di Indonesia. Kira-kira tentang pembelajaran khususnya jurusan pelayaran di SMK Kudus itu, menurut pandangan secara itu sudah bagaimana? Itu sangat bagus banget, benar-benar bagus banget. Untuk sekelas SMK, Ya.
terus kami sangka ini standar di sini tuh udah tinggi banget, hampir menyamakan standar akademi kami ya, hampir menyamakan standar akademi dari segi fasilitas, mengajar, materi yang diberikan, cara mengajarnya, standarnya udah tinggi banget. Iya sih. Saya juga di teman-teman dari sekolah PNU ini mereka ya bilang kalau sekolah kita juga memiliki fasilitas yang lengkap, apalagi punya full base 19 itu untuk setingkat SMK di Indonesia itu yang punya hanya SMK juga di Indonesia, dan yang punya pun ya alhamdulillah. Nah mungkin kalau untuk senior untuk prospek kedepannya untuk pembelajaran di SMK Saudara Dimas apa sih? Prospek yang belum saya harapkan ya, saya harapkan di sekolah ini lebih banyak melakukan praktek dan jangan lupa hal-hal basic. Iya sih, kalau biasanya kalau hal basic kan ditanyain ketika di atas kapal. Bukan hanya di atas kapal, kita lakukan sehari-hari. Kadang itu kita lupa. Seperti kayak ya kita basic katakanlah safety kita harus dijaga juga. Terus kita minimal kalau kita sama-sama orang dek kan, Iya. kita harus tahu tuh cara penanganan pada saat keadaan bahaya itu gimana. Kita harus ngapain, terus alat-alat yang digunakan itu apa aja. Ya, karena bisa dikatakan kita hidup di atas kapal di laut yang hanya bisa menyelamatkan diri kita ya hanya diri kita sendiri. Kalian mau mengandalkan semua di sana, tapi di pelayaran juga memiliki ya banyak pelatihan khusus dan juga ditujukan kepada kita supaya bisa survive ketika kita hidup di laut. Ya. Tapi ya jangan, mungkin ada yang penonton yang mikir kalau hidup di kapal itu kurang makanan, kurang minuman, nggak ada salah ya, nggak ada di dapur di kapal pasti ada chefnya sendiri tentunya, makanan pun lengkap, ada segala macam karena di situ sudah terjamin oleh perusahaan. Memang sudah standar juga. Standar gizi untuk para kru harus sesuai. Kebanyakan kan pada bilang kalau masuk pelayaran nanti waktu di kapal jadi kurus atau gimana karena kurang makanan. Kurus karena kurang makanan. Menurut saya enggak. Ya. Orang kurus kalau pas di kapal itu bukan karena dia kurang makan atau gimana sih? Karena pikiran dia sendiri. Karena pikiran dia sendiri. Sebelum naik dia udah down duluan di mental dia. Ya. Terus juga mungkin rindu sama keluarga ya bisa. Makanya itu kan mental. Tapi kan kita merangkul itu kan juga mendapatkan sesuatu. Kita harus ya istilahnya berkorban demi mencapai sesuatu tersebut. Jadi ya begitulah tentang dunia. Oke, senior. Menurut senior, kenapa penonton ini yang khususnya yang baru kelas 9 SMP untuk memilih jurusan pelayaran di SMK Saudara Dimas? Salah satunya ya. Pertama itu karena standar pembelajaran di sini, fasilitas di sini, sama yang terakhir biaya. Ya, jujur dia khusus di SMK Saudara Dimas itu untuk tingkat SMK di Indonesia kita juga termasuk yang harganya lebih murah sebenarnya terjangkau. Ya, tapi memang kadang banyak prospek atau pemikiran dari orang luar kalau masuk pelayaran itu mahal terus. Tapi kan juga untuk dunia kerja juga sangat menjanjikan, apalagi balik modal itu pasti akan cepat sekali. Juga kapasitasnya ya juga guru-guru di sini sangat berkompeten semua sudah memiliki pernah berlayar, pernah naik kapal semua. Jadi semua sangat sudah kompeten, fasilitas pun ada. Kira-kira yang membedakan pelayaran SMK Saudara Dimas dengan sekolah lain itu apa? Kalau itu yang paling kelihatan itu
saat kita ujian negara praktek. Di sekolah lain kebanyakan ya bukan semua. Kita tuh dilepas sama sekolah. Kita udah selesai, kalau udah bukan urusan sekolah lagi. Kamu mau lanjut silakan, enggak silakan. Tapi di sini enggak. Di sini dari kita lulus dari SMK-nya mau diarahin ke perawat sampai pasca, sampai kita dapat ijazah pun, sampai kita kerja pun, nanti kita dikasih jalan sih. Kita mau berangkat praktek pun kita diantar oleh sekolah juga. Ya, jadi perbedaannya dengan SMK kita dari sekolah lain, di SMK Pusdakara itu semuanya diatur oleh sekolah, seperti kalian mengambil sertifikat atau tempat untuk praktek layak, tempat untuk kerja, semua ada tawaran-tawaran. Karena SMK Pusdakara itu bekerja sama dengan banyak perusahaan pelayaran di Indonesia, dan juga di SMK Pusdakara Kudus mungkin yang kalian merasa tidak ada keterbatasan biaya, di sini menyediakan banyak sekali jalur beasiswa. Saya juga dapat juga beasiswa dari sekolah. Jadi buat kalian nggak usah pikir kalau masalah Allah cukup di sini kita atau mungkin kalian mau lihat dulu fasilitasnya di sini ya, boleh. Nanti pasti ada salah satu taruna yang akan mendampingi kalian untuk jalan-jalan di pelayaran SMK. Kalau paling jauh sudah berlayar sampai mana? Menurut jauh ya. Kalau menurut saya itu jauh. Mungkin menurut orang itu mungkin masih dekat-dekat aja sih. Saya paling jauh itu mutar sih ya. Saya dari Sampit Kalimantan Tengah, masuk ke Cilacap lewat Merak, langsung mutar lewat bawah ke Balikpapan. Jauh sih. Itu di umur 21 tahun guys. Kalian ya untuk umur 21 tahun sudah menjelajah sejauh itu kan pasti namanya ya berkesan lah ya, kalau pernah berlayar sampai di sejauh itu. Jadi buat kalian juga yang suka jalan-jalan jurusan pelayaran sebenarnya cocok sih buat kalian, karena kita belajar dari satu tempat ke suatu tempat lain, kita belajar hal baru, budaya, culture di sana ya sebetulnya berbeda seperti tempat asal kalian. Itu cocok sekali. Di samping pekerjaan sebagai pelaut, senior punya hobi apa nih? Hobi pas di kapal ini saya tuh apa ya? Lebih suka melihara hewan sih di sana. Pernah melihara apa sih? Saya di sana melihara ikan sih. Ikan. Soalnya satu kapal itu suka ikan. Ikan. Yes, ikan hias. Apapun lah kalau dia bagus kita pelihara kita di sana ada buat kolam kecil. Kalau saya tuh pernah bayang-bayang kalau waktu di kapal, di atas kapal, di bagian bungkus ya, biasanya kan ada lumba-lumba yang banyak banget. Sering. Apalagi kan ini terakhir saya berlayar dari Pontianak ke Batam, lewat Laut Natuna itu banyak banget itu lumba-lumba itu. Tiap pagi, sore itu banyak sekali. Kalau lautnya lagi bagus. Kalau lagi obat ya nggak ada. Ya sih, saya sering lihat itu di sosial media kan sekarang dalam satu besar kan itu gimana, itu mungkin beberapa tahun lagi saya akan ngerasain spesial banget. Nah, banyak anggapan nih sebenarnya kalau sekolah pelayaran itu ya seperti saya ngomongin tadi itu suka mahal ya, di bentak-bentak, ya ada digalak-galakin dan segala macam. Menurut sendiri itu gimana anggapan tentang tersebut? Gimana ya? Dibentak, digalak-galakin. Menurut saya itu bukan hal yang perlu ditakutin sih. Karena kalau kita salah pasti kita dimarahin. Kalau kita benar nggak mungkin kita dimarahin kan? Dan juga menurut saya itu supaya kita lebih introspeksi diri, lebih aware pada pastikan ada suatu hal. Pastikan manusia kan belajar dari kesalahan-kesalahan. Kalau untuk sekolah pelayaran yang katanya mahal, tanggapan sendiri kok mahal itu relatif. Mahal itu relatifnya dalam arti
Pertama tuh kalau kamu serius Sekolah serius. terus sekolah, bener sekolah tuh bener, biayanya tuh nggak sudah serius. Tapi kalau overall sih untuk 11 SMA masih sangat Masih terjangkau. Sudah ada dulu sebenarnya memang di luar sana banyak nominalnya itu dari SMK dan juga seperti yang tadi sudah bilang, kalau memang kalian serius untuk sekolah, pasti orang tua pasti akan selalu berusaha untuk mengadakan biaya tersebut, karena juga itu demi kepentingan masa depan kalian dan kemauan kalian. Tapi waktu kalian sudah sekolah, kalian malah jarang berangkat, mas ya disitulah disitulah pembekakan yang nggak direncanain ada di situ. dan juga mungkin kalian kita bersifat sedikit dewasa lah, karena orang tua sudah percayakan nafkah buat kita, tapi kalian malah menggunakan itu untuk hal-hal yang tidak sepatutnya. Senior kira-kira nih kalau ketemu sama dirinya yang di masa depan di tahun 2050, apa yang senior pengen sampaikan ke diri senior di tahun 2050? Lalu kamu di 2050 Ini 2023 masih 27 tahun. Ingetin diri sendiri, perjuangan dulu dari gimana, dan yang paling penting jangan pernah sombong. Iya, memang kadang manusia kalau sudah di atas nggak ingat bahwa kita harus tetap tahu bagaimanapun kita harus ingat bahwa juga sebagai generasi terus bangsa juga kita harus menjadi jiwa nasionalisnya dan juga mengutamakan budaya lokal, karena apa, itu adalah warisan dari leluhur kita. Masa kita harus campurin itu saja dengan budaya-budaya luar. Oke, pertanyaan terakhir, untuk ada pesan nggak kira-kira untuk taruna yang sedang menempuh pelajaran dan pembelajaran dan juga para adik-adik ini yang akan menjadi seorang calon? Pesan saya, kalian sekolah di sini nggak rugi. Sekolah di sini bagus. Ya. Pertama, dari tadi kan kita udah ngomong dari fasilitas, mengajar, terus prospek ke depan kita kayak gimana, itu sangat bagus banget. Jadi itu sangat bagus. Dari kita apa namanya? Yang tadi itu sertifikat kompetensi pekerjaan kita, lalu metode pembelajaran kita, dan yang terlebih yang paling penting mungkin orang-orang di luar biaya itu yang perlu dipertimbangkan. Dan juga standar pembelajaran di pelayaran SMK Ustadz itu sudah mencukupi untuk mendapatkan ijazah HMT atau HTT. Jadi buat kalian yang pengen join ke pelayaran SMK Ustadz Karadikus, linknya masih ada dan juga masih dibuka sampai sekarang. Jadi buruan daftar sebelum kalian nanti kehabisan kuota dari jurusan. Karena masih banyak peminat terutama dari Kudus dan sekitar. Terima kasih senior tempatnya. Oke, mungkin selanjutnya kita bisa ngobrol-ngobrol tentang baik. Terima kasih atas perhatian kalian dan juga saya dan saudara minta maaf kalau ada tutur kata yang tidak mengenak di hati kalian. Kami dari segenap keluarga Wika Radio mengucapkan terima kasih and see you guys. Dadah.